Katekismus Besar Westminster. Pertanyaan ke-165. Apa itu baptisan? Jawabannya, baptisan adalah sakramen perjanjian baru. Di dalamnya Kristus menetapkan pembasuhan dengan air dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, agar menjadi tanda dan meterai pencangkokan pada dirinya, pengampunan dosa karena darahnya, dan kelahiran kembali oleh rohnya, pengangkatan menjadi anak, dan kebangkitan untuk kehidupan kekal. Melaluinya, mereka yang dibaptis diterima secara khidmat ke dalam gereja yang kelihatan dan berikrar akan menjadi seluruhnya milik Tuhan semata-mata. Jawaban tersebut dapat dibaca dari Matius 28 ayat 19, Galatia 3 ayat 27, Markus 1 ayat 4, Wahyu 1 ayat 5, Titus 3 ayat 5, Efesus 5 ayat 26, Galatia 3 ayat 26 sampai 27, 1 Korintus 15 ayat 29, Roma 6 ayat 5, 1 Korintus 12 ayat 13, dan Roma 6 ayat yang keempat. Apa yang perlu kita ingat, kita mengerti, dan kita dapat terapkan dalam pengertian baptisan ini? Yang pertama, baptisan itu merupakan sakramen yang ditetapkan Kristus, sehingga gereja, murid-murid Kristus, semua orang Kristen sewajarnya, seharusnya menyelenggarakan baptisan dan mengikuti baptisan, melakukan baptisan sebagai wujud ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Allah. Yang kedua, baptisan bukan hanya sekedar seremonial keagamaan belaka, tetapi baptisan memiliki pengertian yang bersifat kekal. Sekalipun ada air yang membasuh, dan tentunya kita belajar pengertian yang mendasar tentang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, yang menjadikan dasar kekuatan dari sakramen baptisan yang diselenggarakan gereja lokal yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Tentunya baptisan ini dapat dilakukan kepada anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, dengan pengertian bahwa melalui baptisan inilah diberikan tanda dan meterai bagi orang-orang yang dibaptis bahwa dirinya adalah sepenuhnya milik Tuhan. Yang ketiga, dengan menerima baptisan kudus yang diselenggarakan oleh gereja, dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, maka secara status hubungan dengan Tuhan Allah, orang-orang yang dibaptis itu mengalami pengampunan dosa dan kesalahannya dengan darah yang tercurah di atas kayu salib, dengan hidup yang baru di dalam Kristus, dan mengalami kelahiran kembali oleh Roh Kudus, diadopsi menjadi anak-anak Allah, dan menerima janji hidup kekal. Sehingga berasaskan pada hal demikian, maka baptisan tidak hanya dimasukkan dalam kategori seremonial keagamaan belaka. Yang terakhir, setiap orang yang sudah dibaptis dan sungguh-sungguh menerima pengertian baptisan yang kudus, sehingga setiap orang yang dibaptis itu memiliki hidup yang baru dan dibaharui, sampai pada akhirnya Tuhan menyempurnakan di akhir zaman. Karena semuanya adalah milik Tuhan dan dikaruniakan Tuhan kehidupan yang kekal untuk selamanya. Kiranya Tuhan menolong gereja Tuhan dimanapun berada, baik di pedalaman, desa, kota kecil, kota besar, di belahan dunia barat dan timur, di bagian utara dan selatan, dimanapun ada gereja Tuhan, penyelenggaraan baptisan kudus harus tetap dilakukan dengan sungguh-sungguh
dengan takut akan Tuhan Allah. Kiranya setiap gereja Tuhan melakukannya dari generasi ke generasi. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.